Halo, baik lagi sama gue masih di channel gue juga. Langsung aja, hari ini gue mau nge-review sebuah mic lagi. Jadi gue baru beli mic lagi dan ini mic jenis mic yang gue suka, yang paling gue suka sebenarnya. Jadi bukan mic studio ya, bukan kayak mic dynamic kayak gini nih atau mic condenser buat recording di studio. Tapi ini adalah mic on cam, mic yang ditaruh di atas kamera atau di samping kamera, ya posisinya bisa di mana aja sih, tapi yang langsung dikonek ke kamera, yang tujuannya itu untuk men-upgrade kualitas audio dari internal kamera gitu. Jadi ini cocok banget untuk orang-orang yang pertama nggak mau ribet, nggak mau audionya terpisah, di recorder terpisah. Lalu yang kedua, cocok juga untuk vlogger yang nggak ribet dibawa kemana-mana, bisa indoor, bisa outdoor, bisa handheld gitu ya, kameranya tinggal ditempel aja di kamera, bisa di atas, di hot shoe atau di pakai bracket lagi di samping atau di bawah, terserah gitu kan. Pokoknya audionya langsung nempel ke videonya, jadi nggak perlu synchronize lagi. Ini adalah jenis mic yang gue dari dulu suka banget, dari zaman gue masih belajar videografi zaman kuliah gitu ya, yaitu shotgun mic. Dan ini dari satu brand yang lumayan terkenal juga, bukan lumayan, bahkan emang udah terkenal sih, salah satu brand favorit gue, yaitu Rode. Audio yang sekarang kalian dengar ini juga pakai Rode. Ini Rode Video Mic Rycote. Ini shotgun mic juga, tapi dia pakai baterai terpisah gitu ya, nggak pakai baterai kamera, jadi dia aktif. Lalu di connect langsung ke Canon EOS M6. Dan ini audio levelnya di recording levelnya di internalnya M6 itu ada di tengah. Nah, mic baru gua apa nih? Ini dia mic-nya. Oke, ini dia langsung aja. Ini yang baru gue beli, yaitu Rode Video Mic Go 2. Jadi di keluarganya Rode yang mic bisa dibilang ya mic kecil budget yang langsung on cam itu kan ada kayak Rode Video Micro, ada Rode Video Mic, lalu ada Video Mic Pro. Nah itu gue dulu sempat punya yang Rode Video Micro, sama sekarang gue punya yang Rode Video Mic Rycote. Tapi ini tuh generasi-generasi lama. Dan Rode di era 2022 ini, ya sebenarnya nggak 2022 juga sih, tapi maksudnya di era modern ini, mereka ngeluarin tuh versi baru-barunya. Dan ini salah satu shotgun mic mereka yang bisa dibilang budgetnya tapi standarnya Rode gitu ya. Bukan budget standarnya kita gitu, bukan standarnya gue. Buat gue sih ini sebenarnya nggak budget banget gitu, tapi ya buat Rode ini yang budgetnya gitu. Nah ini adalah shotgun mic dari Rode yang ditaruh di atas kamera biasanya ya, di hot shoe. Tapi ini udah lebih canggih, udah pakai USB-C, jadi memang lebih modern aja gitu, teknologinya juga lebih baru. Dan kalau dilihat sekilas, kalau dilihat dari gambar di boxnya, ini tuh kayak NTG sebenarnya. Dan gue liat review yang lain juga, ini kayak seri Rode yang NTG tapi versi kecilnya aja gitu. Seperti biasa ada kartu garansi, lalu ada stikernya. Gue juga baru ngeh, zaman dulu gue beli Rode kayaknya nggak pernah dapat stiker, dan ternyata sekarang udah ada stiker kayak gininya nih. Oh ya, kalau kalian mendengar beberapa noise di sini, ya memang ini di kamar, tapi gue nyalain AC. AC gue nyalain, dan itu seperti biasa, just for your information, AC gue itu 2 PK dan fan-nya lumayan kencang suaranya. Jadi kayaknya nggak bersih audionya, ya pasti ada suara noise-nya, jadi ya nikmatin aja. Tapi mudah-mudahan suara gue masih terdengar jelas ya. Oke, kalau tadi kalian lihat ini sleeve-nya ya, garansi 2 tahun. Lalu ini ya dia nyebutnya highly directional. Gue belum tahu, tapi gue rasa ini mungkin cardioid ya, polar pattern-nya. Biasanya sih cardioid. Pokoknya kalau udah shotgun tuh main-mainnya pasti cardioid, hypercardioid, supercardioid. Sebenarnya shotgun sendiri itu polar pattern-nya shotgun gitu. Nah ini, tapi dia nulisnya highly directional, mungkin nanti kita bisa baca lagi keterangan lebih lanjutnya. Lalu dia 3,5 mm TRS output. Jadi Rode itu memang ditujukan untuk kamera banget gitu, untuk videographer gitu ya. Pengertian banget ngasih kabel 3,5-nya yang udah TRS, bukan TRRS. Tapi dia juga ada, nah ini nih yang baru nih, digital USB output. Kalau mic Rode zaman dulu itu ya isinya cuma 3,5, jacknya 3,5 TRS doang biasanya. Sekarang dia udah ada digital USB outputnya. Dan ini iPhone dan Android compatible, jadi harusnya udah bisa langsung dipakai ke
smartphone. Belakangnya cuman spesifikasi singkat aja. Nih dapat silika gel. Lalu oke, ini mic-nya yang paling gampang dibuka nih. Ini mic-nya. Lucu banget sih, ininya kecil banget. Lalu ini ada kayak quality control gitu. Ini dia mic-nya. Oke, ini mounting-nya. Dan ini bahannya metal semua ya. Ini karet nih, bagian atas ini nih, yang kotak-kotak ini ya. Lalu di dalam sini kita dapat kayak buku manualnya gitu kali ya. Mereka sih nyebutnya safety guide. Ya udahlah, kita sebut saja buku manual. Lalu ini dia kabel TRS to TRS ya. Wow, kecil juga ya. Oh bukan kecil, tapi karena dia pakai kabel yang tipis, bukan yang bulat gitu kabelnya. Jadi dia kabelnya tipis gini. Dan ini TRS ke TRS 3,5 yang udah L ya, yang bengkok ujungnya. Jadi dari box kalian dapat mic, mountingnya, lalu windshield, sama kabel 3,5 TRS. Nah, ke mic-nya ini bahannya metal ya, tapi dia bolong-bolongnya itu ada di depan, lalu di bagian samping sini ya, samping kiri kanannya. Video mic Go 2 made in Australia. Di sisi sampingnya ini juga ada port USB-C ya. Nah, yang ini buat jack 3,5-nya nih. Di sini. Iya, betul. Jadi dia lucu ya di samping. Biasanya mic shotgun, mini shotgun gini biasanya ada di belakang, tapi kalau Rode naruhnya di samping. Dan ini juga nggak pakai baterai. Jadi dia pasif. Jadi dia berarti dia cuma butuh power tuh kecil banget, dan dia bisa dapetin power nih dari kamera gitu atau dari device kita gitu ya untuk menyalakan mikrofon ini. Mari kita coba di kamera gue pengen tahu aja. Nanti gue taruh di sebelah sini dan kalian bisa dengerin suaranya. Seperti yang kalian lihat, nih mic-nya udah gue pasang, udah gue connect ke kamera juga. Settingan di kamera nggak ada yang berubah, masih sama kayak tadi gue pakai video mic Rycote. Ini mic Rode lama gue, yaitu Rode Video Mic Rycote. Jadi dia shotgun juga tapi lebih gede ya gitu, lebih panjang gitu, dan ini pakai baterai terpisah di atas ini. Lalu ini ada on off-nya, ada powernya di sini. Lalu seperti yang kalian lihat, ini gue taruh di sebelah sini. Ini pakai tripod lagi, lalu pakai adapter ke 3/8 supaya bisa ditaruh di stand sini mic-nya. Nah ini kalau kalian nggak percaya, mic ini yang ngambil suaranya. Ya, kalian bisa dengerin. Ini adalah hasil suaranya. Ini sengaja gue taruh agak ke depan, agak in frame ya, supaya kalian lihat dulu kalau ini mic yang beneran gue pakai. Gimana menurut kalian hasil suaranya? Gue nggak bisa monitoring. Gue baru sadar mic ini nggak punya output buat monitoring. Bicara soal harga, mic ini harganya adalah 1,4 juta. Tapi plus minus tergantung kota atau toko tempat kalian beli. Karena gue sempat lihat ada yang jual 1,3an, ada yang 1,4 lebih, bahkan ada yang sampai 1,5 juga bahkan. Tapi gue beli ini di Bali dengan harga 1,4 juta. Biasanya orang-orang pakai mic shotgun ini juga karena banyak dipakai vlogger gitu ya, buat ditaruh di atas kamera mereka kalau mereka lagi kayak videoan gitu kan. Jadi ini kamera, lalu mic-nya di atasnya gitu, ngadep ke mereka gitu ya. Jadi mic ini cocoknya memang dites di outdoor gitu. Jadi apakah oke untuk menangkap suara kita dari depan gitu ya, suara sekeliling mungkin bisa berkurang gitu. Harusnya sih begitu ya. Tapi karena kita lagi indoor, kita pindah dulu outdoor. Mungkin yang rada jauh kali ya, kan bosan kalau gue nongkrongnya deket-deket rumah, cafe yang itu-itu aja yang biasa gue nge-shoot. Sekarang kita record di outdoor, kita mainnya agak jauh. Kita ganti scene dulu.
Halo. Udah di luar nih, kita ngecek mic-nya di luar. Tapi di luarnya jauh loh ini gua. Kita ada di mana? Tara, nggak kelihatan ya? Ada tiang listrik di belakang, ada menara listrik. Alright, gue lagi di Paris. Nah, ini ngecek mic Rode Video Mic Go 2. Kalau tadi kan kita udah ngecek di indoor ya, di kamar gue. Sekini kita jalan-jalan rada jauh. Nah, kurang lebih hasil audionya kayak gini ya. Ini jarak satu tangan gue, jadi ini gue pegang pakai tangan aja. Lalu ini pakai kabel bawaannya dia ya, TRS langsung ke kamera, ke Canon M6. Ya kurang lebih ini suara yang bisa kalian dengerin, suara gue, dan gue juga normal ya, gue nggak teriak-teriak banget. Thanksin juga kali kalau teriak-teriak, ini ada orang-orang di sini. Nah di sebelah situ ada air mancur, lalu di sebelah sana ada taman, banyak suara burung juga mungkin kalian bisa dengerin. Lalu di belakang sana, di depan gue ini ada jalan raya. Di dekat Menara Eiffel itu jalan raya tapi lumayan jauh. Ya kurang lebih kayak gitulah suaranya. Nah ini masih pakai juga windshield bawaannya dia. Biasanya kalau outdoor gini, gue lebih suka pakai windshieldnya dia yang bulu-bulu. Nah dia kan nggak dapet ya, dan kalian harus beli terpisah. Kalau Rode tuh mungkin seringnya WR kalau nggak salah windshieldnya, yang bulu-bulu itu. Tapi gue ada windshield punya Boya BY MM1 kalau nggak salah, yang shotgun kecil itu. Nah ini ternyata bisa, kemarin gue cobain tuh bisa dipakai gitu. Tapi gue nggak tahu hasil kualitas audionya. Nah ini gue mau ganti dulu. Sekarang kita ganti pakai bulu-bulunya punya Boya. Oh ya di sini gue nggak sendirian ya. Di sini ada ibu negara juga. Tuh. Nah ini bulu-bulunya mana sayang? Kita ganti bulu-bulu dulu. Nah ini yang sekarang ini pakai windshieldnya punya Boya yang bulu-bulu, Fury windshield. Sama posisinya gue taruh di sebelah lensa banget nih. Kurang lebih jaraknya masih sama, tapi kurang lebih suaranya kayak gini. Masih sama ya, ini lokasinya juga sama. Masih ada air mancur tuh di sebelah kanan gue. Sebelah kiri ini ada taman, lalu banyak suara burung ya di pohon-pohon ini. Dan ya sekeliling ya banyak orang juga lewat-lewat, ya tempat wisata lah ya. Nih masih di Paris juga. Tuh ada tiang listrik gede itu. Ya kan? Kelihatan kan? Jadi gue pakai lensa Canon 10-18, jadi lebar banget kan. Jarak satu tangannya lebar banget. Nah kurang lebih suara audionya kayak gini. Ini kalau pakai windshield punyanya Boya yang bulu-bulu ya, Fury windshieldnya Boya. Jadi bisa jadi alternatif juga. Kalau kalian tahu kan Fury windshieldnya Rode tuh lumayan mahal ya harganya. Gue nggak tahu sih, mungkin 200-300 ribu kali ya. Sedangkan kalau kalian punya Boya BY MM1 yang kecil, shotgun yang kecil, itu kan murah tuh. Tapi dia dapat bulu-bulunya kan. Ternyata bisa dipakai di Rode Video Mic Go 2 ini. Jadi ya kurang lebih ini audionya. Gue rasa cukup sekian video gue hari ini. Kalian udah lihat unboxing dan reviewnya gitu ya, review produknya. Lalu kalian juga udah dengerin hasil suaranya di indoor dan di outdoor pakai kamera Canon EOS M6. Tapi kalau menurut gue ya build quality-nya memang Rode ya udahlah ya, sudah terpercaya gitu. Build quality-nya bagus banget. Full metal semuanya. Nggak berasa kayak barang murahan gitu ya. Emang nggak murah juga sih. Tapi ya gue serahkan ke kalian untuk penilaian lebih lanjutnya, apakah sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan keinginan kalian, atau sesuai dengan budget kita. Thank you yang udah nonton. Semoga kalian menikmati, semoga video gue bermanfaat buat kalian yang untuk mungkin kalian mau beli. Kalian bisa nonton video ini dulu. Lalu thank you yang udah subscribe, thank you yang udah nge-like video-video gue. Yang belum subscribe boleh loh subscribe YouTube channel gue, biar siapa tahu video berikutnya gue jalan-jalannya ke Amerika gitu kan. Tapi oke, thank you guys semuanya. Kita ketemu lagi nanti di video-video gue berikutnya. Kalau kalian mau nonton video-video review gue yang lainnya, nanti gue taruh di sini video reviewnya. Jangan lupa subscribe juga. Kita ketemu di video-video gue berikutnya. Bye bye.